warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan lagi. Ya, kita akan masuk ke dalam sifatnya para nabi sebagai rasul. Karena kalau kita bicara semua rasul itu pasti nabi, dan tidak semua nabi itu rasul. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan tentang mereka ini manusia biasa, tapi apa bedanya? Mereka adalah utusan. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, ya, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Ya, katakanlah wahai Muhammad, saya itu manusia seperti kalian, diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kalian adalah satu. Kemudian juga disebutkan di dalam surat Fussilat ayat 6 juga bunyinya sama tentang permasalahan ini. Nah, yang pertama, mereka adalah diberikan wahyu. Kita sudah pernah bahas kemarin ini, singgung wahyu yang diberikan ada 3 metode. Dari mulai mimpi, ini yang paling ringan, kemudian didatangin malaikat, dengan cara malaikat itu mendatanginya dalam bentuk aslinya, sebagaimana ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pada waktu yang pertama di Gua Hira. Ya. Kemudian yang kedua adalah menjelma sebagai manusia, ya, dia al-kalbi di antaranya. Kemudian langsung mewahyukannya ke dalam hatinya. Kemudian yang ketiga adalah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi dengan Nabi Musa, di mana Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian yang kedua, keistimewaannya adalah Nabi itu maksum, dijaga dari dosa. Ya, dijaga ini ada 2 hal, ya, yang kita harus pahami. Yang pertama, dijaga dari kesalahan dalam menyampaikan wahyu, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, dikatakan annal anbiya salawatullah alaihim ma'sumuna fima yukhbiruna bihi anillah subhanahu, bahwa para nabi itu maksum pada kabar yang mereka sampaikan dari Allah, ya, dan pada penyampaian risalah-risalahnya, ya, fi tabligh risalatihi bi ittifaqil ummah, dengan kesepakatan apa? Kesepakatan umat. Walihadza wajibal iman bi kulli ma utuh. Kalau gitu wajib, karena itu apa? Karenanya wajib kita beriman, ya, atas semua yang diturunkan kepada para nabi. Nah, maksum yang kedua bicara masalah dosa. Maksum dalam penyampaian risalah, yang pertama. Yang kedua dosa. Nah, dosa ini, ya, yang mereka sepakati adalah dijaga dari dosa besar. Mereka khilaf di dosa kecil. Yang kedua, dari perkara-perkara yang menjatuhkan martabatnya para nabi. Jadi kemuliaan dirinya itu Allah jaga. Kenapa? Ada yang tahu?
Kalau martabatnya jatuh, didengar gak? Persis. Ya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Makanya para ulama sepakat bahwa Nabi itu maksum dari dosa besar. Sebagaimana Al-Imam Ibn Abdul Bar mengatakan, fa ma'lum annahu alaihi salatu wassalam lam yukaffir anhu illa saghair li'annahu la ya'ti kabirah abada la huwa wa la ahadun min anbiya li'annahum ma'sumun minal kabair salawatullah alaihim. Disebutkan, dan maka diketahui ya bersama annahu lam yukaffir anhu illa saghair, ya, bahwa tidak digugurkan darinya kecuali dosa-dosa yang kecil. Kenapa? Karena yang besar nggak didatengin oleh para nabi selamanya. Jadi nggak mungkin dikisahkan para nabi ngelakuin dosa besar, tidak mungkin. Ya, kalau ada yang mengatakan maka ini tuduhan, sebagaimana yang dikatakan oleh siapa? Kita pernah bahas. Orang-orang Nasrani Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Lut berzina dengan anaknya sendiri, ya. Kemudian ada yang minum khamr, ya. Nah, yang seperti ini merupakan tuduhan. La huwa wala ahadun minal anbiya. Tidak dengan Rasulullah SAW, bahkan dengan apa? Salah seorang dari para nabi sebelumnya. Li'annahum ma'sumuna minal kabair. Karena mereka para nabi itu maksum dari melakukan dosa-dosa besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala jaga mereka dari melakukan dosa-dosa besar. Kemudian Al-Qadhi Ibn al-Iyad mengatakan, fa ajma'al muslimuna an ala ismatil anbiya minal fawahishi wal kabairi mubiqat. Kaum muslimin sepakat, ijma'. Nah, ijma' ini dalil bukan? Dalil yang kuat ya ikhwah, bahwa sesungguhnya ya para nabi itu maksum dari apa? Perbuatan-perbuatan keji dan dosa-dosa besar yang membinasakan. Ya. Maka dari sini para nabi itu mereka dijaga dari perkara ini. Bahkan dijaga juga dari perkara-perkara yang menjatuhkan martabat mereka. Ya. Disebutkan oleh Imam Qurtubi, waqtalafal ulama fi hadzal bab. Ya. Imam Qurtubi mengatakan ulama berkhilaf tentang masalah apa? Tentang masalah dosa kecil. Ya, waqtalafal ulama fi hadzal bab hal waqa'a minal anbiya salawatullah alaihim ajmain. Apakah kemudian mereka melakukan dosa kecil, ya, dan kemudian as-saghairu minad dzunub yu'akhaduna biha wa yu'aqabuna 'alaiha amla. Ya, dan mereka apa? Karena dosa itu mereka dihukum karenanya dan dicela atasnya atau tidak. Ini ikhtilaf. Ba'da ittifaqihim ala annahum ma'sumuna minal kabair min kulli radhilah fiha syai'un wa naqsun ijma'an. Setelah mereka sepakat bahwa para nabi itu maksum dari melakukan dosa-dosa besar dan juga semua perbuatan yang merendahkan padanya, ya, keburukan-keburukan dan kekurangan-kekurangan. Artinya apa ini? Ya, perbuatan yang menjatuhkan martabat. Ya, mereka sepakat di dua ini, tapi khilaf di dosa kecil. Maka ada yang mengatakan, ya, di antaranya di dalam kitab Al-Fisal fil Al-Milal wa Nihal Al-Ahwa wal Ahwa dikatakan dosa-dosa kecil, ya, yang bukan merupakan perbuatan rendah maka terjadi khilaf.
Sebagian ulama mengatakan para nabi tidak mungkin melakukan dosa kecil. Argumennya apa? Mereka kembali lagi kepada dua hal. Yang pertama, para nabi itu teladannya manusia. Jadi kalau nabi melakukan dosa kecil, lah gimana umatnya? Jelas? Ya. Makanya ini menjadi teladan. Kalau para nabi melakukan dosa kecil, maka mereka akan menjadi teladan, ya, adalah sebuah kesalahan. Ya, bisa jadi di antara perbuatan nabi yang kita ikuti ternyata dosa kecil. Ini yang mereka katakan. Kenapa? Karena istilahnya para nabi itu teladan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Betul enggak? Ya. Dan di antara yang mengatakan ini adalah Al-Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm mengatakan, walau kana minal anbiya alaihim assalam, ya, syai' minal ma'asi wa qad nubida ila itisa bihim bi af'alihim lakunna qad ubihat lana al ma'asi wa kunna la nadri la'alla jami'u dinina dalalun wa kufrun wa la'alla kulla ma amilahu alaihi assalam ma'as. Dikatakan apa? Kalau seandainya para nabi itu melakukan dosa, ya, sementara kita telah apa? Diperintahkan untuk apa? Mengambil teladan. Waqad nubida ila itisa, ya, bihim bi af'alihim, dengan perbuatan apa? Dengan perbuatan mereka, mengikuti mereka. Lakunna qad ubihat lanal ma'asi. Kalau gitu apa? Kami telah diperbolehkan melakukan kemaksiatan. Ini melazimkan perkara ini, dan ini yang difahami oleh Ibnu Hazm. Ya, wa kunna la nadri la'alla jami'i dinina dhalalun. Sementara kita tidak mengetahui bahwa apa? Bisa jadi seluruh agama kita adalah kesesatan dan juga wa kufrun, kekufuran. Kenapa? Karena kemaksiatan pengingkaran enggak? Iya. Ya. Kemudian juga wala'alla kullama amilahu alaihi salam ma'asin. Dan bisa jadi semua yang dikerjakan oleh Nabi adalah maksiat. Karena bicaranya dosa kecil. Ya. Nanti ada sanggahannya. Yang kedua, terjerumusnya para nabi ke dalam dosa kecil menjadikan mereka tidak sempurna dan bisa mereka direndahkan dan dijauhi umatnya. Ini pendapatnya. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau para nabi melakukan dosa kecil berarti martabatnya ikut ketarik dong. Betul enggak? Ya. Tapi ya, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa para nabi mungkin melakukan dosa-dosa kecil karena banyak dalil yang menguatkan hal ini. Berkaitan dengan yang menolak ini adalah di antaranya yang pertama, ya, para nabi tetap saja menjadi teladan. Ya. Kenapa? Mereka tidak akan dibiarkan menetap dalam dosa. Artinya apa? Teladannya gimana? Allah kepingin kita apa? Ini loh, berdosa tapi langsung tobat. Paham ya? Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi para nabi itu teladan. Ya, mereka berdosa tapi bertobat. Kalau nggak punya dosa, gimana tobatnya? Paham di sini? Kalau nggak pernah berbuat salah, bagaimana Nabi memberikan contoh dengan taubat tadi? Kan orang-orang kan mengatakan bahwa, loh, kalau gitu buat apa tobatnya Nabi? Kan nggak punya salah. Paham di sini? Makanya para nabi itu tetap menjadi teladan dan mereka juga menjadi teladan. Artinya ketika kepleset dalam dosa kecil, mereka langsung bertobat. Dan ini dibuktikan di banyak dalil. Ya. Al-Imam Qurtubi mengatakan was-sahih, yang betul, ya, perkataan yang rajih, annal anbiya yajuzu minhumul ijtihad. Ya, para nabi itu boleh berijtihad.
wal qiyasu 'alal mansus wal qiyas ahadu adillati syar'. Ya. Dan kias terhadap nas-nas yang ada, dan kias merupakan salah satu dalil apa? Dalil-dalil syar'i. Disebutkan oleh dari Abu Qatadah mengatakan ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang apa? Bertanya tentang masalah jihad. Perhatikan dalil ini. Ya Rasulullah, ara'aita in qutilta fi sabilillah. Wahai Rasulullah, menurutmu kalau kemudian qutiltu fi sabilillah, kalau seandainya aku meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, tukafir anni khatayaya, ya, apakah dihapuskan seluruh dosa-dosaku? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan na'am, ya, in qutilta fi sabilillah, kalau engkau ya terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa anta sabirun muhtasib, sedangkan engkau dalam kondisi bersabar dan muhtasib. Muhtasib ini apa? Mengharapkan pahala. Kemudian muqbilun ghaira mudbir, ya, engkau muqbil, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membelakanginya. Ya, thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kaifa qulta, ya, apa tadi katamu? Kemudian dia mengatakan lagi, qala ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukafiru anni khatayaya, ya, kalau aku terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah dihapuskan kesalahan-kesalahanku? Maka kemudian kata Rasulullah, na'am, wa anta sabirun muhtasib muqbil ghaira mudbil illa dain fa inna Jibril alaihi salam ya qala li dzalik. Jadi malaikat Jibril baru ngasih wahyu, subhanallah, ya, bahwa engkau akan dihapuskan dosa-dosamu kecuali utang. Jibril barusan mengatakan kepadaku itu. Anda bisa bayangin, kalau sudah utang mau mati syahid nggak ada maaf. Bahkan nasibnya kegantung sampai utangnya kebayar. Makanya Rasulullah SAW selalu tanya kalau menyolati orang apa? Punya utang nggak? Punya utang nggak? Nggak terima. Siapapun kalau mati syahid utangnya tetap nyandet. Makanya utang nih, para sahabat takutnya luar biasa masalah utang. Ya. Yang kedua, ya, dosa-dosa yang mereka lakukan bukanlah dosa yang merendahkan. Ini kan dibantah. Tadi dosa itu bisa jadi merendahkan. Para nabi ketika melakukan dosa bukan dosa yang merendahkan dan menghinakan. Ya, nanti kita kasih contoh masalah ini. Ya, selain itu, dosa itu tidak menghalangi mereka untuk mencapai kesempurnaan, dan ini disebutkan di dalam tafsir Qurtubi. Ya, kenapa? Karena yang menjadikan patokan adalah kesudahan mereka, bukan permulaannya. Ya, dosa yang mereka lakukan itu dilakukan di mana? Di permulaan, akhirnya mengantarkan kepada taubat, bukan dosa yang dilakukan di akhir. Jadi pelajaran dari dosanya, istilahnya kayak gitu. Paham? Oke. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya, disebutkan al-anbiya salawatullah alaihim wassalamuhu kanu la yuakhiruna taubah, bahwa para nabi itu mereka tidak mengakhirkan taubat, bal yusari'una ilaiha wa yusabiquna ilaiha, bahkan mereka itu bersegera bertobat dan berlomba-lomba dalam bertobat. La yuakhiruna wa la yusirrun, ya, mereka tidak mengakhirkan tobatnya, bahkan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa. Wa la yusirruna 'ala dam. Kenapa?
bal hum ma'sumuna min dalik, akan tapi mereka apa? Maksum dari perbuatan itu. Perbuatan apa? Perbuatan terus-menerus melakukan dosa. Para nabi itu maksum. Wa man akhara dzalika zamanan qalilan kafarallahu dzalika bima yabtalihi bihi. Bahkan ya ikhwah, ya, siapa di antara para nabi itu yang nunda tobatnya, maka Allah akan menggugurkan dosa tersebut dengan ujian yang Allah timpakan ke mereka. Di antara nabi yang kemudian diberikan ujian berat siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu subhanallah, ujiannya luar biasa, sampai dikatakan dikisahkan oleh Imam Hasan Al-Basri, sampai ditaruh di sebelahnya tempat sampahnya Bani Israel. Kebayang tuh, di sebelahnya tempat sampah. Kenapa? Karena baunya dari penyakitnya tadi keluar bau yang luar biasa, sampai ditaruh di sebelah situ. Inilah yang kemudian terjadi kepada Nabi Ayub. Kemudian setelah itu dikatakan wa man akhara dzalika zamanan qalilan kafarallahu dzalika bima yabtalihi bihi kama fa'ala bidhinnun, sebagaimana yang dilakukan Dhinnun. Dhinnun ini siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus apa yang dilakukannya? Meninggalkan kaumnya. Maka kemudian Allah uji dengan apa? Ditelan sama ikan. Setelah ditelan sama ikan, Nabi Yunus berdoa enggak? Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini sampai sekarang jadi pelajaran ya ikhwah. Ketika kita melakukan kezaliman atas dosa kita, kemudian kita mendapatkan bala. Bahkan doa yang terbaik ketika kita mendapatkan bala karena kesalahan kita adalah doa itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Berarti zaman corona itu yang terbaik doanya apa? Ya itu. Terjadinya corona gara-gara apa? Kemaksiatan. Maka jalan keluarnya kita mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dan para ulama menjelaskan tentang permasalahan ini sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Yunus. Makanya jadi pelajaran besar enggak itu? Antum bayangin Nabi Yunus waktu itu di 3 kegelapan. Gelapnya apa aja? Malam, laut, perut ikan. Antum kalau sudah gelap luar biasa, tangan kelihatan enggak? Enggak bisa lihat apa-apa. Maka Nabi Yunus pun berdoa sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan, keluarkan dari perut ikan paus. Ya. Karena kalau istilah hud, ikan paus ini ya, dikatakan paus biru itu kalau buka mulutnya saking gedenya 100 orang bisa duduk di mulutnya. Ya. Yang Rasulullah sebutkan hatta haitanu fil bahr. Paus biru itu bisa hidup di dasar laut. Laut yang paling dalam dia bisa. Makanya sekali buka orang tuh gak ada apa-apanya, kecil di sebelahnya. Kapal tuh jadi kecil. Antum lihat bagaimana paus biru ya. Paus biru antum nanti bisa buka sendiri di Wikipedia bagaimana besarnya paus biru. Ya. Kemudian wa hadza ala masyhurun an ilqa'ahu ya kana ba'dan nubuwah. Dan ini yang apa? Yang masyhur ya, pendapat yang masyhur menyatakan bahwa dilempar ke dalam apa? Mulut ikan setelah kenabian. Wa amma man qala inna ilqa'ahu kana qabla an-nubuwah fala yahtaju ila hadza. Kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa itu terjadi sebelum kenabian, maka nggak butuh ini. Yang benar adalah yang masyhur pendapatnya setelah kenabian. Karena ada yang mengatakan enggak, Nabi Yunus itu sebelum menjadi nabi melakukan itu. Enggak. Ya.
Bahkan di dalam Majmu' Fatawa yang lainnya dikatakan orang yang terjatuh ke dalam dosa kemudian bertobat, kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah daripada seseorang yang tidak pernah terjerumus dalam dosa sama sekali. Nah, apa dalilnya? Ketika Rasulullah SAW mengatakan lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum, kalau kalian tidak melakukan kesalahan maka Allah akan binasakan kalian, kemudian diganti dengan kaum yang berbuat dosa dan bertobat, kemudian bertaubat. Ini menjadi dalil sebenarnya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senang menerima taubat hambanya. Makanya Allah kapan Allah kasih rahmat? Setelah Allah kasih pengampunan. Innallaha ghafurur rahim. Ya, setelah Allah kasih ampunan, baru kemudian Allah kasih rahmat kepada mereka. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah mempersiapkan untuk kalian ampunan darinya dan keutamaan. Maka keutamaan yang Allah kasih datang setelah ampunan. Ini menunjukkan bahwa Allah cinta kepada hambanya ketika mereka bertobat dari kesalahannya. Bahkan hikmahnya apa ya ikhwah? Kalau seseorang tobat dari dosa, dia bisa berbuat amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan oleh yang tidak berbuat salah. Apa itu? Kalau orang bertobat dari dosa, sikapnya apa? Merasa dirinya kurang, merasa dirinya rendah di hadapan Allah. Faham? Dan ini yang terjadi oleh orang-orang yang bertobat. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, lau lam tudnibul la khasyitu alaikum akbaru min dalik al-ujubul ujub. Coba perhatikan. Orang kadang-kadang melihat dosa dengan cara yang salah. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, lau lam tudnibu la khasyitu alaikum akbar min dalik. Kalau kalian tidak berbuat kesalahan, aku takut perkara yang lebih besar daripada kesalahan itu. Yaitu apa? Ujub. Kenapa ujub itu lebih besar? Ya. Ya. Dan ini penjelasannya. Ya. Kalau kalian tidak berdosa, maka aku takut ditimpa perkara yang lebih besar, yaitu bangga diri. Al-Imam Munawi menjelaskan, nah ini dia. Karena orang yang berbuat dosa kemudian bertobat, dia bisa melakukan perkara-perkara yang Allah cintai, berupa merendahkan diri dan lain sebagainya. Tapi orang yang enggak pernah berbuat salah, maka perkaranya dia tidak dapatkan dari orang-orang yang berbuat salah kemudian bertobat. Apa itu? Di antaranya ini, Imam Nawawi mengatakan qarrarahu ziyadatan fit tanfir wa mubalaghatan fit tahdhir. Rasulullah tuh ngulangin kata-kata ujub bolak-balik. Kenapa? Sebab Rasulullah menekankan untuk menjauhkan umatnya dari sifat ujub, dan juga sikap berlebih-lebihan dalam mengingat umatnya tentang permasalahan ini. Kenapa? Hal ini karena pelaku kemaksiatan, li'annal asi ya'tarifu binaqsihi. Nah, karena orang yang berbuat salah itu dia mengenal kekurangan dirinya, betul enggak? Fayurjalahu taubah, maka harapan buat dia untuk taubat besar enggak? Besar. Karena setiap orang paham kalau salah memperbaiki diri. Tapi wal mu'jib maghrurun, sedangkan orang yang ujub itu ketipu dengan apa? Bi amalihi, dengan amalnya. Fataubatuhu ba'idah, taubatnya jauh. Berarti mana yang lebih parah?
berbuat dosa atau bangga diri? Bangga diri. Orang kalau sudah bangga diri, pintu tobatnya ketutup karena ngerasa nggak punya dosa persis. Makanya Allah jadikan pelajaran. Para nabi melakukan dosa kecil, tapi dikasih contoh mereka cepat bertobat, supaya kita cepat bertobat. Para nabi melakukan dosa, ketunda tobatnya, Allah kasih pelajaran. Akhirnya mereka balik sama Allah. Dapat pelajaran nggak kita? Nabi Yunus dapat. Di mana ketika melakukan kezaliman kita mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Dari para nabi pelajarannya. Berarti mereka jadi contoh enggak? Banget. Dari contoh bagaimana cara mensikapi dosa. Tapi kalau para nabi enggak pernah berbuat dosa, lah contoh mensikapi dosanya dari mana? Makanya dicontohkan dosa kecil. Bukan dosa besar. Tetap kemuliaannya terjadi dan enggak hilang. Walihada kana alladhi alaihi salaful ummah wa immatuha annal anbiya innama huwa ma'sumun min iqrar ala dunub. Dikatakan bahwa para pendapat para salaf dan umat imamnya umat adalah bahwa para nabi itu maksum ya dari berbuat dosa ya yang terus menerus di atasnya. Wa annallaha yastadrikuhum bitaubah allati yuhibbuha Allah, dan Allah Subhanahu wa taala ya memperbaiki kondisi mereka dengan taubat yang Allah cintai. Jadi ngasih pelajaran besar gimana bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan apa yang kita rasakan ketika taubat itu pelajarannya, dan ini yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jelas? Nah, sekarang dalil yang menunjukkan para nabi melakukan dosa kecil. Di antaranya siapa? Nabi Adam makan buah terlarang. Betul? Kemudian Nabi Nuh, kenapa? Berdoa supaya anaknya diselamatkan. Maka Allah negur. Negur apa? Sesungguhnya anakmu bukan dari keluargamu. Ya, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Karena Nabi Nuh berharap sama Allah, minta, ya Allah selamatkan anak saya. Anakmu bukan dari keluargamu, karena dia kafir. Ya. Kemudian juga Nabi Musa ngapain? Istilah fawakazahu Musa, mukulnya sekali dan tidak niat bunuh. Sekali tok. Buat apa? Buat misahin. Paham di sini? Tapi Nabi Musa nggak niat bunuh, maka ini bukan disebut dosa besar. Istilahnya nggak sengaja, nggak ada niatan, tapi qadar Allah, Allah ambil nyawanya. Dan memang Nabi Musa itu Masya Allah ya, badannya kuat fisiknya ya, makanya tanpa sengaja Nabi Musa memukul. Makanya dikatakan fawakazahu. Ibnu Ishaq mengatakan wakazatan qatalahu minha wa huwa la yudiritu qatluhu. Dikatakan pukulan yang sekali pukul membunuh, padahal Nabi Musa tidak bermaksud untuk membunuhnya. Maka ini yang disebut dengan apa? Dosa kecil. Jadi nggak ada niatan sama sekali. Contoh nih, contoh. Antum tiba-tiba dorong orang. Ya, memang Allah takdirkan pada waktu itu dia meninggal. Bisa dikatakan, oh, antum bunuh gara-gara dorong. Bisa nggak? Padahal orang normalnya orang dorong, ya itu bunuh nggak? Dihukumin bunuh nggak? Nggak kan? Nah, kondisinya sama ya ikhwah ya. Nabi Musa tidak berniat untuk membunuh sama sekali, dan perbuatannya itu tidak ke arah pembunuhan, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga takdirkan di mana pukulannya Nabi Musa itu membuat orang itu meninggal ya. Sama dengan antum ketika memisahkan, ada yang antum dorong. Normalnya orang ketika didorong jatuh biasa dan nggak ada sampai meninggal.
Makanya begitu terjadi orang kaget kan, loh kok bisa meninggal. Nah, kemudian yang berikutnya ya, Nabi Daud, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya sampai apa? Nabi Daud pun tersungkur dalam keadaan ruku. Ya, dan juga apa? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Sad ayat 24 sampai 25, wa dhanna Dawudu innama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raqi'aw wa anaba wa anaba ya, faghafarna lahu dzalika wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Ya, Nabi Daud itu mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menyungkur, sujud dan bertaubat. Ya. Istilah anaba ini apa? Bersandar sama Allah Azza wa Jalla. Makanya diistilahkan, diartikan, ditafsirkan dengan kata-kata bertaubat. Ya, kemudian faghafarna, maka kemudian kami ampuni. Ya, wa inna lahu indana lazulfa, sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang sangat dekat. Zulfa itu diistilahkan artinya apa? Sangat dekat. Orang-orang Quraisy mengatakan tentang masalah berhalanya apa? Wa ma yuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah berhala-berhala ini sebagai pendekat sedekat-dekatnya antara kami dengan Allah. Maka istilah zulfa itu adalah mendekatkan sedekat-dekatnya. Ya, Allah pakai di bagaimana penyanggahannya orang-orang kafir Quraisy terhadap berhalanya, dan Allah sebutkan juga ketika taubatnya Nabi Daud. Ya, di mana dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya, maka dengan istilah apa? Zulfa. Kemudian Allah juga menegur Rasul enggak? Menegur. Di antaranya kesalahannya apa? Antum tahu ayat ini? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Siapa a'ma? Persis Abdullah ibn Maktum. Kejadian ini gimana? Waktu itu dia kepingin masuk Islam, tapi Rasulullah lagi ngadepin siapa? Pemuka Quraisy. Ya, ketika Rasulullah SAW, antum bayangin ketemu orang biasa, ya, tapi antum lagi ngobrol sama orang-orang penting, ya, untuk berharap orang-orang penting ini ada misi khusus. Kira-kira orang biasa ini lagi tengah-tengah gini, orang biasa ini antum gubris gak? Atau yang khusus ini antum tinggalin, kita ngobrol sama yang ini, terjadi nggak? Makanya yang dilakukan Rasulullah SAW adalah keumuman yang terjadi. Paham ya? Kemudian Allah negur. Kenapa? Yang ini jelas kepingin dapat hidayah, yang itu belum tentu. Teguran itu membuat Rasulullah ninggalin orang-orang Quraisy, ditinggal langsung, lari ke Abdullah bin Maktum. Dosa kecil apa besar? Kecil. Karena keumuman yang terjadi kepada manusia itu yang terjadi. Rasulullah SAW berbicara dengan orang pemuka Quraisy, berharap mereka dapat hidayah enggak? Yang dilakukan Rasulullah benar, berupa Rasulullah ngasih tahu mereka supaya mereka dapat hidayah, negosiasi nih, ya, sama-sama dapat hidayahnya, betul enggak? Yang ini kepengen dapat hidayah, yang ini diajak supaya dapat hidayah, yang ini sudah pengen jelas nih mau masuk Islam, ya. Tetapi Rasulullah SAW berharap yang besar ini. Kenapa? Kalau yang besar ini masuk semua, kaumnya ikut gak? Ikut. Karena mereka itu terkenal dengan asabiyah qabailiyah, fanatik kesukuan. Apa kata kepala suku, mereka ngikut ngekor, hatta kepala sukunya dolal. Ya, terjadinya perang terhadap Musailamah al-Kadzab dengan kaum muslimin
Itu perang suku sebenarnya. Kenapa? Sukunya Musailamah Al-Kadzab bantu siapa? Musailamahnya. Ya, sedangkan apa? Mereka tahu Musailamah ini sesat. Kalau dengar syairnya ketawa mereka. Tapi karena kesukuan akhirnya mereka bela. Ya, ini yang terjadi. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu? Barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Siapa? Abdullah ibn Umi Maktum, jelas. Au yadzakaru fatanfa'ahu dzikra. Ya. Atau ia ingin mendapatkan apa? Pelajaran. Ya, pengajarannya itu, peringatannya itu memberikan manfaat kepada dirinya. Maka dari sini akhirnya Rasulullah SAW kemudian meninggalkan pemuka Quraisy tadi. Ya. Nah, kalau Rasulullah maksum, nggak mungkin ayat ini keluar. Maksum dalam artian nggak pernah berbuat dosa sama sekali. Nggak mungkin ayat ini keluar. Surat Al-Fatah ayat 1 sampai 2. Allah katakan apa? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Kalau Rasulullah nggak pernah berbuat dosa, buat apa Allah menurunkan ayat tentang ampunan Allah, ampunan bagi Rasulnya terhadap dosa yang masa depan dan masa yang lalu, alias maksum. Perlu nggak? Orang kalau nggak berbuat salah perlu dimaafin nggak? Enggak. Dalil ini secara jelas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu manusia dan berbuat salah. Sehingga Allah katakan apa? Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu apa? Kemenangan yang nyata. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ya. Nah, sekarang ketika mereka melakukan dosa kecil kemudian bertobat, ayat ini menunjukkan para nabi itu, ya, ketika melakukan kesalahan ada 4 kemungkinan, dan ini disebutkan ya oleh Al-Imam Ar-Razi. Apa kemungkinannya? Kemungkinan yang pertama, mereka melakukan kesalahannya sebelum diangkat sebagai nabi. Jelas? Kemungkinan yang kedua, bukanlah dosa tapi meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Kemungkinan yang ketiga, ya, karena mereka lupa. Makanya kan Rasulullah mengatakan Nabi Adam lupa, maka keturunannya juga ikut lupa. Kemungkinan yang keempat, dibawakan kepada dosa umatnya dan bukan dosa Nabi tersebut. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Razi. Tapi dosa besar, maka Nabi tidak melakukannya, dan itu mustahil, nggak mungkin. Sekarang kita masuk kepada keistimewaan para nabi. Saya singgung sedikit. Para nabi itu kalau tidur hatinya nggak pernah tidur. Nabi itu hatinya 24 jam bangun terus. Yang tidur apanya? Matanya. Sahih. Dan ini terjadi terhadap seluruh nabi, dan Rasulullah sendiri yang ngomong sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kita akan berbicara tentang masalah apa? Keistimewaan para nabi dan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa aja kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ada 3 jenis. Ada yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, dalil-dalilnya. Dari segi dalil kita bicara. Ada yang diisyaratkan di dalam hadis Nabi SAW, bahkan ada yang disebutkan di dalam hadis yang enggak sahih, alias apa? Dhaif. Dhaifnya sampai ke mungkar lagi. Ada. Antum tahu Rasulullah SAW dinaungin awan, benar apa salah? Betul apa salah? Betul. Oke. Kenyataannya bagaimana kita bahas minggu depan. Ya. Ngelihat kenyataannya antum akan kaget.
kita akan bahas minggu depan. Selama ini keyakinan saya salah atau benar ya? Ya, silahkan tunggu seminggu lagi insya Allah. Ya, disebutkan dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam na'imatun ainan walayana qalbuhu. Ya, Nabi itu kedua matanya tidur tapi hatinya nggak pernah tidur. Wa kadzalikal anbiya tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Ya, para nabi itu mata mereka tertidur, ya hati mereka tidak pernah tertidur. Subhanallah. Perkataan Anas bin Malik ini, ya, asar ini, ya, tidak mungkin hanya sekedar pendapatnya pribadi. Kenapa? Karena Anas mengetahui tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas bisa ngomong ini. Ya. Bahkan ada riwayat yang secara marfu dinilai sahih oleh Imam Albani, dikatakan inna ma'syaral anbiya tanamu a'yunana wa la tanamu qulubana. Ya, kami para nabi, kata Rasulullah SAW, ya, mata kami ini tertidur tapi hati kami enggak pernah tertidur. Ya, sampai Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, atanamu qabla an tutir, apakah engkau tidur sebelum engkau melakukan witir? Maka kemudian kata Rasulullah, ya Aisyah, inna ainai tanaman wala tanamu qalbi. Sesungguhnya mataku ini tidur, kedua mataku, tapi hatiku enggak tidur. Jadi pada dasarnya kayak orang enggak tidur itu terjadi sepanjang hidupnya. Anda bisa bayangin enggak? Namanya para nabi, hatinya enggak pernah tidur. Bisa antum kayak gini? Boro-boro lagi sholat bisa ngeblak, malah mata kita semua tidur bareng. Masallallahu Ustaz. Ya, makanya Ibnu Abdul Bar menjelaskan sebabnya bahwa mimpi para nabi adalah wahyu. Karena semua kalau nabi itu, ya, merem nih, Allah kasih wahyu lewat apa? Lewat mimpinya. Jadi mereka itu terjaga terus sebenarnya. Ya, berbeda apa? Karena para nabi ini berbeda dengan manusia pada umumnya. Ya, adapun sisi tidurnya, matanya para nabi saja yang terpejam. Ya, kalau hati mereka juga tertidur, maka jadilah mimpi mereka sebagai mimpi manusia yang lain. Kalau hatinya ikut tidur. Makanya Rasulullah SAW tertidur, ya, dikatakan apa? Hingga apa? Sampai ngorok. Lalu beliau sholat tanpa wudhu lagi, karena wajib berwudhu kalau tidur sampai menguasai hati, bukan mata. Rasulullah SAW ketika tertidur, hatta kelihatannya terlelap, ya, tapi apa? Bangun tidak pakai wudhu. Terjaga enggak? Terjaga. Ya kalau terjaga buat apa wudhu? Enggak, batal apa enggak? Contoh nih, antum duduk sambil merem gini, sedangkan antum sadar, bangunnya perlu wudhu enggak? Enggak perlu. Jelas di sini. Nah, ini yang kemudian terjadi pada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, para nabi itu kalau meninggal, mereka dikuburkan di tempat mereka meninggal langsung. Contoh, meninggal di masjid, ya dikubur di masjid langsung. Meninggal di mana, dikubur di mana. Itu terjadi dari zaman dulu sampai terakhir Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasulullah mau dikuburkan di Baqi, maka kemudian Abu Bakar ngasih tahu. Ya, Aisyah memberitahu tentang permasalahan ini. Akhirnya ditarik kasurnya dan dikuburkan di bawahnya langsung. Ya, itu penyebabnya kenapa Rasulullah SAW dikuburkan bukan masuk ke dalam Masjid Nabawi. Buktinya apa? Arealnya dikhususkan. Ya, benar-benar disekat jauh. Bukan berarti tujuannya Rasulullah kok dikuburkan dalam masjid. Enggak, dulunya bukan di masjid itu. Tapi di mana? Di rumahnya. Makanya dari Aisyah mengatakan lamma qulbidha. Perhatikan hadis ini. Riwayat Imam Tirmidzi. Ya. Ketika Rasulullah SAW wafat, ya, qulbidha Rasulullah SAW, ikhtalafu fi dafnihi. Maka mereka, ya, khilaf di mana?
menguburkannya di tempat di mana Rasulullah dikuburkan. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu. Ya, aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang aku tidak melupakannya. Apa itu? Kata Rasulullah, ma qabadallahu nabiyyan illa fi mawdi'il ladzi yuhibbu ayyudfana fihi. Tidaklah seorang nabi itu diubah itu apa? Diambil nyawanya alias meninggal dunia kecuali di tempat yang Allah suka dikuburkan di situ. Berarti apa? Para nabi, kalau contoh Allah membuat para nabi ini meninggal di mana, dicabut nyawanya, langsung dikubur di situ. Jadi tempat dicabut nyawanya adalah tempat kuburannya. Ya, wa adfinuhu fi maudhi'i firashihi. Maka kata Abu Bakar, kuburkan di tempat kasurnya. Ya, kasurnya di mana? Pas di bawah kasur itu tempat kuburannya. Subhanallah. Yes. Bahkan di riwayat yang lain aku mendengar Nabi SAW mengatakan, riwayat Imam Ahmad, la yuqbara nabiyyun illa haitsu yamut. Ya, tidak akan dikuburkan seorang nabi pun kecuali di mana dia meninggal. Kemudian para nabi ini sebelum meninggal, ya, diberikan pilihan. Pilihan apa? Antara dunia dengan akhirat. Semua para nabi. Maka disebutkan, ma min nabi yamradu illa khayyara bainad dunya wal akhirah. Ya, tidak seorang nabi pun yang sakit kecuali apa? Diberikan pilihan antara dunia dengan akhirat. Ya. Maksudnya dunia apa? Kepingin apa? Hidup lanjut atau balik ke Allah. Dan terjadi enggak di antara khutbah terakhir Rasulullah SAW? Apa khutbahnya? Ketika Rasulullah di posisi seminggu sebelum meninggal, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ada seorang hamba yang diberikan pilihan antara dunia dengan antara kembali kepada Allah. Fakhtara ma indah, maka dia memilih untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika dikatakan itu, Abu Bakar sendiri yang nangis. Abu Bakar ketika nangis sendirian, para sahabat apa? Ini kenapa nangis? Kan Rasulullah mengatakan seorang hamba. Padahal Abu Bakar mengerti yang disebut seorang hamba adalah Rasulullah SAW. Ya, ini yang dimaksud. Jadi semua para nabi selalu dikasih pilihan itu. Mau lanjut hidup atau balik meninggal. Ya. Kemudian yang terakhir adalah jasadnya para nabi tidak dimakan bumi. Ya. Kemudian para nabi itu mereka di kuburannya ngapain? Sholat terus. Ya, insya Allah hal-hal yang lain kita akan bahas, ya, kekhususan Rasulullah SAW, ya, kita akan bahas di pertemuan berikutnya, di mana Rasulullah diberikan kekhususan baik di dalam Quran dan Sunnah ataupun diisyaratkan di dalam hadis Nabi SAW diisyaratkan, ya, ataupun yang disebutkan di dalam perkara hadis-hadis yang dhaif. Apa aja, ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang dijauhkan dari murkanya. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita dan keturunan kita orang-orang yang bertauhid dan dijauhkan dari kesyirikan, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.